Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andria Wahyuningsih, mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan asuhan keperawatan tentang keracunan dan overdosis. Lalu, apa yang dimaksud dengan keracunan dan overdosis? Nah, menurut Dias, tahun 2016, keracunan dapat diartikan sebagai masuknya suatu zat racun ke dalam tubuh yang kemudian menimbulkan efek membahayakan untuk fungsi organ dan tidak ditentukan oleh jumlah, jenis, frekuensi, dan durasi yang terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan dapat menimbulkan kematian. Lalu, yang dimaksud dengan overdosis adalah ukuran obat atau sebagainya yang berlebihan. Menurut KBBI, overdosis adalah terjadinya gejala keracunan yang terjadi akibat keracunan obat atau zat lain yang melebihi dosis yang diterima oleh tubuh. Selanjutnya, menurut cara terjadinya, keracunan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, meracuni diri, kemudian usaha bunuh diri, kemudian keracunan akibat kecelakaan, kemudian keracunan akibat pembunuhan, dan yang terakhir, keracunan akibat ketergantungan obat yang terjadi akibat sifat toleransi obat sehingga memerlukan peningkatan dosis. Sedangkan menurut cepat lambatnya proses keracunan dibagi menjadi dua, yaitu keracunan akut dan keracunan kronik. Selanjutnya, manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Yang pertama, manifestasi klinis yang timbul secara umum yaitu penurunan kesadaran, frekuensi nafas kurang dari 12 kali per menit, suhu tubuh menurun, hiperaktivitas kelenjar ludah, berkeringat, gangguan saluran pencernaan, dan kesukaran untuk bernafas. Yang kedua, manifestasi klinis pada gejala ringan, yaitu anoreksia, nyeri kepala, rasa lemah, rasa takut, tremor pada lidah dan kelopak mata, serta terjadi miosis pada pupil. Yang ketiga, manifestasi klinis pada keracunan sedang, yaitu nausea, muntah-muntah, kejang atau kram perut, hipersaliva, hiperhidrosis, serta vasikulasi otot dan bradikardi. Yang terakhir, manifestasi klinis pada keracunan berat, yaitu diare, reaksi cahaya pada pupil negatif, sesak nafas, edema paru, inkontinensia urin dan feses, serta infeksi dan sepsis. Baik, berikut ini merupakan pemeriksaan penunjang untuk memperkuat diagnosa. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium, kemudian CT scan, untuk menunjukkan pneumonia aspirasi, edema paru, dan pneumonia hidrokarbon, kemudian osmolalitas serum, dengan perhitungan osmolalitas serum bergantung pada natrium serum, nitrogen urea darah, dan glukosa serum. Dan yang terakhir, pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Selanjutnya, penata laksanaan pada keracunan dan overdosis, yaitu meliputi penata laksanaan airway, breathing, circulation, dekontaminasi yang bertujuan untuk mengurangi absorpsi racun yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan keracunan dan overdosis obat? Yang pertama yaitu dengan pengkajian. Yang pertama dilakukan pada tahap pengkajian yaitu dengan triase. Apakah hidup pasien terancam bahaya? Apakah hidup pasien dalam bahaya serius? Jika pasien berada dalam bahaya yang serius, maka penanganan yang segera dilakukan adalah evaluasi pasien dan stabilisasi, penata laksanaan jalan nafas pasien, pernafasan dari sirkulasi,
airway, breathing, dan circulation, keadaan status jantung, kaji status kesadaran, serta kaji adanya gangguan asam basa pada pasien. Yang kedua, kaji riwayat pasien. Kaji riwayat keracunan dan overdosis. Kaji apakah ada masalah lain sebagai penyebab keracunan dan overdosis. Kaji berapa lama waktu diketahui setelah terjadi keracunan dan overdosis. Kaji bahan racun apa yang digunakan. Dan kaji obat apa yang dikonsumsi sehingga menyebabkan overdosis. Dan yang ketiga yaitu dengan pemeriksaan fisik. Berikut ini merupakan masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan keracunan dan overdosis. Yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif, kemudian gangguan pertukaran gas, perfusi perifer tidak efektif, nyeri akut, hipovolemi, serta intoleransi aktivitas. Penata laksanaan yang dapat dilaksanakan yaitu dengan memonitor intake output cairan, memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas, memonitor pola nafas, memonitor berat badan harian pasien, mencatat intake output cairan dan menghitung balance cairan per 24 jam, melakukan pencegahan infeksi, memberikan asupan cairan oral pada pasien, menganjurkan mengecek air mandi untuk menghindari kulit terbakar, mengkolaborasi pemberian cairan IV isotonis, memeriksa tanda gejala hipovolemi, kemudian menginformasikan secara faktual mengenai diagnosis pengobatan dan prognosis pasien, memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, identifikasi skala nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi dan frekuensi, kualitas, serta intensitas nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, dan yang terakhir, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.